I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Mempresentasikan makalah mengenai simbol keagamaan dalam konflik Israel dan Palestina. Di sini saya Muhammad Hadiman sebagai moderator yang akan membawakan jalannya presentasi dengan materinya. Sebelumnya di sini ada beberapa materi dan beberapa materi silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aya dengan NPM 138. Perkenalkan, saya Ninda Amalia dengan NPM 058. Perkenalkan, nama saya Nika Sari dengan NPM 004. Saya Isa Dino Melani dengan NPM 134. Saya Lila Fitria dengan NPM 004. Saya Sari dengan NPM 004. Baik, untuk latar belakang, di sini dijelaskan konflik Israel dan Palestina melibatkan kompleksitas klaim agama terkait tanah suci, seperti Yerusalem dan tepi barat, yang memiliki signifikansi bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Sejarah agama Yahudi terkait erat dengan situs-situs suci, sementara klaim agama Islam terfokus pada Yerusalem Timur dan Masjid Al-Aqsa. Perkembangan sejarah modern, seperti pendirian Israel pada 1948, memunculkan konflik terkait kedaulatan dan kontrol situs-situs suci. Simbol keagamaan memperkuat identitas nasionalisme dan kompleksitas politik, menyulitkan penyelesaian konflik. Tantangan utama adalah pengelolaan dan pengakuan dan perlindungan simbol keagamaan untuk mencapai kedamaian keberlanjutan. Tujuannya, supaya simbol keagamaan dalam konflik Israel dan Palestina melibatkan penguatan identitas, klaim hak sejarah, mobilisasi massa, perolehan keuntungan politik, dan pembenaran. Manfaatnya ialah sebagai seorang pengelola simbol keagamaan dalam konflik Israel dan Palestina meliputi dengan saling menghormati keberagaman, menghindari politisasi, meningkatkan pendidikan agama, menolong dialog antar agama, menggunakan simbol sebagai jabatan, dan mempromosikan toleransi serta melibatkan peran pemimpin agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan simbol keagamaan. Simbol keagamaan yang pertama adalah simbol agama Islam. Yang pertama itu ada kubah batu, yang dimana kubah batu adalah sebuah bangunan yang terletak di tengah-tengah kompleks Al-Haram Asy-Syarif, Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem. Nama lain dari kubah itu adalah Dome of the Rock. Terletak di Baitul Maqdis, kubah Asy-Syarif adalah seni bangunan agung Islam pertama yang didirikan antara tahun 685 Masehi hingga 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Kerajaan Umayyah. Inilah masjid pertama yang menggunakan kubah dalam sejarah arsitektur. Yang kedua ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah nama sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem, Palestina. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Tempat ini sering dikelulukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjid Al-Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa saja atau bangunan berkubah biru itu sendiri, tapi juga berkubah syar, bangunan yang berkubah emas dari berbagai situs lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan simbol agama Yahudi. Yang pertama ada bintang Daud. Bintang Daud adalah lambang yang sudah sangat populer digunakan sebagai tanda jati diri Yahudi dan agama Yahudi. Lambang ini adalah sebuah heksagram gabungan dua gambar segitiga sama sisi. Berbeda dengan menorah, singa Yehuda, shofar, dan lulak. Bintang Daud bukanlah semata-mata sebuah lambang khas Yahudi, meskipun memang telah digunakan sebagai kelopon khas Yahudi dalam buku-buku cetak semenjak abad ke-15. Pada abad ke-19, lambang ini mulai sering digunakan oleh paguyuban Yahudi di Eropa Timur, yang akhirnya digunakan pula oleh paguyuban Yahudi di lingkungan pemukiman atau kampung Yahudi, kawasan yang boleh dihuni orang Yahudi. Bintang Daud digunakan sebagai lambang paguyuban Zionis sedunia, dan di kemudian hari digunakan pula oleh paguyuban Yahudi. Setelah bintang Daud dipilih menjadi lambang utama pada bendera yang dikibarkan dalam penyelenggaraan Kongres Zionis pertama pada tahun 1897. Makna dan interpretasi. Yang pertama, makna literal dan makna simbolis. Literasi memiliki makna yang luas dan dapat merujuk pada kemampuan seseorang
untuk membaca, menulis, dan memahami teks. Secara umum, literasi mencakup kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami bahasa tertulis. Namun, literasi juga dapat merujuk pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu konsep atau pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti literasi matematika, literasi sains, dan sebagainya. Sementara itu, makna simbolis berkaitan dengan pemberian makna atau arti kepada suatu simbol atau lambang. Simbolisme dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam sastra, seni, agama, atau budaya. Simbol dapat menjadi representasi dari ide, nilai, atau konsep tertentu. Kemudian yang kedua, interpretasi individu terhadap simbol keagamaan. Interpretasi individu terhadap simbol keagamaan mencerminkan proses di mana seseorang memberikan makna personal pada simbol-simbol yang terkait dengan kepercayaan agamanya. Dampak simbol keagamaan, penguatan identitas dan sentimen religius. Simbol keagamaan seringkali menjadi titik fokus dalam konflik yang memperkuat identitas dan sentimen religius. Mereka dapat menjadi simbolisasi kepercayaan yang mendalam atau bahkan digunakan sebagai alat politik. Sebagai contoh, dalam konflik antara kelompok agama di berbagai wilayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran simbol keagamaan. Yang pertama sebagai potensi kolaborasi. Kolaborasi simbol keagamaan antara Palestina dan Israel memiliki potensi untuk membangun pemahaman, mengurangi prasangka, dan mempromosikan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Materi yang telah membahaskan untuk menjelaskan simbol. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai materi tentang simbol keagamaan dan Israel. Kesimpulan tentang simbol keagamaan dalam konflik Israel dan Palestina adalah bahwa simbol keagamaan seperti institusi dan lembaga agama memiliki peran penting dalam memperkuat identitas dan ikatan emosional di kedua belah pihak. Konflik Israel dan Palestina memiliki dimensi agama yang kompleks dengan nilai dan aspirasi religius dengan wilayah yang oleh karena itu, dalam usaha mencapai perdamaian yang menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, penting bagi kedua belah pihak untuk menemukan cara menghormati dan melindungi simbol-simbol keagamaan seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang bersama-sama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.